Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masaluhu inna matala Isa kamatsali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, nggak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Shalom teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan di video kali ini saya tertarik untuk memberikan sebuah tanggapan ataupun memberikan sebuah reaction ya terkait dengan adanya sebuah argumentasi dari seorang ustadz yang saya rasa cukup terkenal sih, karena dia begitu mempunyai banyak jamaah lah yang mendengarkan dia ketika dia melakukan pengajian, melakukan dakwah. Bahkan kemarin ustadz ini juga sempat bermasalah atau ya pokoknya seputar kasus yang terjadi antara Israel dan juga Palestina pada waktu itu ya, di mana ia mengumpulkan donasi kepada umat muslim. Tapi kabarnya donasi yang terkumpul dengan donasi yang dikirimkan itu sudah beda nilainya ya. Tapi dibalik itu semua ya itu urusan mereka lah. Kita tidak perlu pusing ya terhadap hal-hal seperti itu. Nah teman-teman, sekarang mari kita lihat langsung saja ya videonya sebelum kita tanggapi lebih lanjut. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Furqan? Karena di dalam isi Al-Quran itu Allah menerangkan tentang kriteria-kriteria, aspek-aspek tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Apa di antara contohnya? Misal, di dalam Al-Quran Allah bedakan antara sifat-sifat Khalik dengan makhluk. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita kemudian ketika akan menguatkan keyakinan kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang menyoal Anda, kenapa Anda memilih Islam? Kenapa Anda menetapkan Tuhannya Allah? Anda bisa menjelaskan. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, ini loh beda Tuhan dengan makhluk begini, beda Khalik dengan makhluk begini. Saya tetapkan Allah karena hanya pada Allah lah semua sifat ketuhanan berkumpul dan beda dengan makhluk. Bagaimana cara menerangkannya? Buka Al-Quran. Maka disampaikan oleh Al-Quran, prinsip pertama, Khalik Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mesti beda. Jadi kalau makhluk punya sifat-sifatnya tidak boleh sama dengan Khalik. Maka muncul keterangan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Tidak boleh. Karena itu kalau makhluk itu berpasangan, manusia makhluk berpasangan, hewan makhluk berpasangan, tumbuhan makhluk berpasangan, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan, tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Nah, apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan, punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama, Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Oke, menarik ya teman-teman argumentasi daripada seorang Ustadz Adi Hidayat ini. Tapi saya melihat ada begitu banyak konsep berpikir kesalahan logika yang cukup fatal ini ya. Tapi kita akan koreksi itu satu persatu. Oke lah, kalaupun memang dia menganggap bahwa sifat Tuhan itu harus beda dengan makhluk, ya itu mungkin di ajarannya Pak Ustadz yang memang nggak jelas gitu Allahnya itu seperti apa gitu ya. Tapi di dalam Bible itu jelas dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, mereka disebut sebagai imago Dei, yang artinya adalah segambar dan juga serupa dengan Allah. Jadi ya gambaran Allah itu ya seperti manusia pada umumnya gitu. Punya mata, punya kaki, punya tangan. Jadi bukan hanya berupa zat yang nggak jelas bentuknya seperti apa. Lalu yang kedua, dia juga mengatakan manusia dan hewan tidak boleh dipertuhankan. Saya heran ya, kenapa sih banyak sekali ustadz-ustadz, umat-umat muslim yang mempunyai konsep
berpikir bahwa umat Kristen itu mempertuhankan manusia atau menjadikan manusia menjadi Tuhan. Ini sudah sudah dari dulu ya, maksudnya nggak ada sesuatu yang berkembang, nggak ada sesuatu yang baru gitu ya. Dari argumentasinya para ustadz-ustadz ini selalu dibangun narasi seolah-olah umat Kristen itu mengangkat manusia menjadi Tuhan. Ini terbalik sebenarnya. Karena umat Kristen nggak pernah mengangkat manusia menjadi Tuhan atau mempertuhankan manusia, enggak. Tapi justru Tuhanlah yang datang sebagai manusia. Ya, jadi Allah di dalam Bible, di dalam kitab suci agamanya orang Kristen, Allah lah yang datang mencari manusia untuk berkomunikasi secara langsung dengan manusia, yaitu melalui inkarnasi Yesus Kristus. Jadi tentu ini sudah merupakan dua hal yang berbeda ya. Jadi sekali lagi tolong jangan dikatakan bahwa umat Kristen itu mengangkat manusia jadi Tuhan, tapi terbalik ya. Yang benar itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Lalu dia juga melanjutkan, katanya Tuhan tidak boleh melahirkan seperti makhluk katanya ya. Ya memang Tuhan itu kan gak pernah dilahirkan seperti makhluk ya, atau seperti pada manusia pada umumnya, dimana secara biologis gitu ya, ada sperma bertemu dengan sel telur, lalu jadilah embrio, akhirnya menjadi janin, lalu akhirnya lahirlah seorang bayi. Itu kan secara biologis ya. Di dalam ilmu biologi kita belajar tentang hal-hal seperti itu. Jadi makhluk itu ya melahirkannya seperti itu, prosesnya seperti itu. Tetapi Yesus berbeda. Di sini Yesus itu berbeda. Jangan disamakan sekali lagi ya. Seolah-olah Yesus dilahirkan seperti makhluk pada umumnya. Ini kesalahan logika Ustadz Adi Hidayat yang kedua. Karena Yesus itu tidak seperti itu. Sekali lagi saya katakan, dia itu adalah inkarnasi, ya. Apa itu inkarnasi? Yaitu di mana Allah, ya, dia datang ke dunia. Dia berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia, dengan tujuan menyelamatkan umatnya yang sudah berdosa dan tersesat. Dan juga di dalam Yesuslah justru kita bisa menemukan figur-figur Allah itu seperti apa sih, ya? Ia Maha Kasih, ya. Ia Maha Pengampun, Ia Maha Penyembuh, lalu Ia juga Maha Kuasa dan Maha segalanya. Ya, jadi semuanya itu terdapat di dalam pribadi Yesus. Jadi kalau Yesus hanya manusia biasa, tidak mungkin Ia memiliki sifat-sifat Allah seperti ini, atau memiliki atribut-atribut Allah seperti ini. Jadi di dalam Yesus, akhirnya manusia yang selama ini hanya sekedar berimajinasi tentang Allah, sekarang mendapatkan gambaran yang nyata bahwa Allah itu memang benar-benar nyata adanya, dengan segala figur dan sifat yang melekat pada pribadi Yesus. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masaluhu inna masala Isa kamatsali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, nggak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Oke teman-teman, saya melihat ketika Ustadz Adi Hidayat ini semakin dia menyampaikan argumentasinya, maka semakin fatal argumentasi yang dia bangun, konsep berpikir yang ia bangun, logika berpikir yang ia bangun. Makin ngaco teman-teman. Karena begini ya, yang pertama dia bilang begini, Yesus itu lahir tidak ada bapak katanya, ya. Jadi seolah-olah dia menggiring opini Yesus itu dipertuhankan karena ia lahir tidak ada bapak. Gitu ya. Makanya dia memakai analogi tentang Adam gitu ya. Jadi dikatakan
Yesus lahir tidak ada bapak. Adam itu lebih hebat karena dia lahir bukan hanya tidak ada bapak, tapi juga tidak ada ibu. Kenapa umat Kristen nggak mentuhankan Adam aja gitu ya? Jadi dia bilang seperti itu. Kalau tadi dikatakan Isa itu dipertuhankan, kenapa Adam itu tidak dipertuhankan? Jadi dia membangun sebuah analogi yang saya pikir fatal sekali gitu analoginya. Maksudnya saya nggak nyangka gitu loh. Analogi dangkal, sempit, murahan seperti ini bisa muncul dari seorang ustadz yang punya pendengar yang sangat banyak gitu ya. Jadi sekali lagi Ustadz Adi Hidayat ini sepertinya memang buta dan tidak paham apa itu penciptaan, apa itu inkarnasi gitu ya. Karena Adam itu kan dia manusia pertama ciptaan Tuhan ya. Jadi nggak mungkin dong dia punya bapak dan ibu. Kalau dia punya bapak dan ibu berarti bukan dia yang pertama. Ya, jadi bukan dia manusia ciptaan pertama kalau dia punya bapak dan ibu. Tetapi karena dia diciptakan pertama kali ya, makanya wajar kalau dia nggak punya bapak dan ibu. Karena pada waktu itu kan manusia belum ada, makanya diciptakan oleh Tuhan, lahirlah, terciptalah Adam gitu ya. Lalu setelah Adam, terciptalah Hawa gitu ya. Jadi ini diciptakan ya. Sekali lagi ini diciptakan karena ini adalah manusia pertama. Sama sekali berbeda dengan Yesus. Jadi jangan disamakan. Karena Yesus itu tidak pernah dicatat di dalam Bible, tidak pernah dituliskan dalam Bible bahwa Yesus itu diciptakan, tidak. Gak ada kalimat yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Kenapa? Karena kelahiran Yesus itu merupakan, sekali lagi saya katakan, inkarnasi daripada Allah itu sendiri. Ya. Dia bukan hasil pertemuan antara sel telur dengan sperma, bukan. Tapi dikatakan ia lahir dari seorang gadis perawan, Maria namanya. Dan dia dikandung daripada Roh Kudus, ya. Jadi inilah inkarnasi Allah itu. Jadi alangkah dungunya kalau Ustadz Adi Hidayat membandingkan kelahiran Yesus yang merupakan inkarnasi dengan Adam yang adalah ciptaan. Karena jelas ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Indah sekali Quran itu. Ada lagi yang protes, oh tidak, Isa itu punya sifat lain yang Adam nggak bisa. Apa itu? Menghidupkan yang mati. Adam nggak bisa, Isa bisa. Turun lagi keterangan Quran, dibedain lagi. Ada yang lebih canggih menghidupkannya, namanya Nabi Ibrahim. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling tinggi sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Maka diizinkan oleh Allah. Lebih canggih kalau Nabi Isa dipanggil, hidup dengan izin Allah, biiznillah, hidup. Dan gitu meninggal lagi. Nabi Ibrahim tidak, begitu hidup dicincang dulu tuh. Cincang dulu tuh. Lihat kalimat Qur'annya. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Hei Ibrahim, ambil 4 contoh makhluk Allah. Apa itu burung? 4 langsung sekaligus. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4 langsung. Setelah itu apa? Fasurhunna. Kemudian tebarkan di setiap bukit, pindahin. Gini. 1, 2, 3, 4 bukit. Nabi Isa di dekat sini. Yesus, Nabi Isa, Mesias dekat sini. Pukul kuburan bangkit. Nabi Ibrahim tebar di 4 bukit, beda bukit. Cincang dulu burungnya, dicincang dulu. Jadi sudah dicincang, sudah habis semuanya, panggil. Tsummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil. Nabi Isa manggil. Betul manggil Nabi Isa. Hei kamu hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama. Hei yang telah saya cincang, hidup dengan izin Allah. Ya'tinaka sa'ya. 4-4-nya terbang lagi. Canggih mana? Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Isa dipanggil dekat. Nabi Ibrahim dipisahkan 4 bukit. Nabi Isa, teman-teman sekalian, maaf, mayatnya sudah meninggal dunia, dikubur, dipanggil bangkit. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dicincang begini, cincang dulu sampai habis, nyatu lagi. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Oke teman-teman, setelah tadi dia berusaha menggiring opini seolah-olah umat Kristen itu mempertuhankan Yesus karena dia lahir tidak punya bapak, lalu dia bandingkan ataupun dia analogikan dengan Adam yang lebih hebat karena dia tidak punya bapak dan juga tidak punya ibu. Sekarang ia berusaha menganalogikan Yesus dengan Nabi Ibrahim katanya tadi ya. Dan kali ini yang dia permasalahkan itu adalah bagian di mana Yesus bisa membangkitkan orang mati. Jadi kalau tadi dia pertama menggiring opini
tentang Yesus dituhankan karena dia tidak punya bapak dan Adam lebih hebat. Sekarang dia menggiring opini seolah-olah umat Kristen mempertuhankan Yesus karena dia bisa membangkitkan orang mati. Saya pikir itu terlalu dangkal dan sempit sekali ya. Ditambah lagi dia menganalogikan dengan Nabi Ibrahim yang menurut dia tadi katanya lebih hebat. Karena kalau Yesus hanya bisa membangkitkan satu orang mati, dia bilang Nabi Ibrahim dia lebih hebat. Burung 4 ekor yang sudah dicincang-cincang katanya. Dicincang-cincang, disebarkan. Lalu Nabi Ibrahim melakukan mujizat dengan seizin Allah katanya begitu ya. Burung yang dicincang 4 ekor ini tadi akhirnya hidup kembali, bersatu kembali gitu teman-teman. Saya nggak tahu ya kisah ini, saya baru dengar ini sih sebenarnya. Karena di dalam Bible, dalam Alkitab kan nggak ada kisah Abraham seperti itu ya. Tapi ya itu mereka lah, urusan mereka itu kalaupun ada kisah yang absurd seperti itu menurut saya ya. Burung dicincang-cincang, sebar gitu ya. Lalu dengan seizin Allah bisa bersatu kembali gitu ya. Ya saya nggak mengingkari sih kalau Tuhan itu bisa melakukan segala mujizat. Tapi kalau mujizat seperti ini faedahnya apa gitu? Burung dicincang-cincang 4 ekor lalu bisa hidup kembali. Oke. Tapi intinya teman-teman, sekali lagi Ustadz Hadi Hidayat ini berusaha menggiring opini ya. Bahwa wow, ada yang lebih hebat dari Isa katanya. Ada yang lebih hebat dari Yesus. Kalau Yesus hanya bisa membangkitkan orang mati, ini Nabi Ibrahim lebih hebat, bisa membangkitkan burung yang sudah tercabik-cabik, dicincang, ya. Jadi kenapa Kristen itu nggak mempertuhankan Nabi Ibrahim aja, kan lebih hebat gitu ya. Ini lagi-lagi ini merupakan kesalahan logika yang sangat konyol dan fatal sekali teman-teman. Karena umat Kristen itu mempertuhankan Yesus bukan soal ataupun masalah dia itu bisa membangkitkan orang mati atau tidak. Jadi gak ada hubungannya gitu ya. Kalau umat Kristen hanya mempertuhankan sesuatu hanya karena dia bisa membangkitkan orang mati, Orochimaru lebih hebat karena dia bisa membangkitkan 4 Hokage sekaligus gitu ya. Jadi kenapa nggak Orochimaru aja yang dipertuhankan gitu ya? Wah, ini sudah lari ke apa ini teman-teman, ke anime ya. Jadi jangan menggiring opini lah seolah-olah Yesus dipertuhankan umat Kristen hanya karena ia menghidupkan orang mati. Karena sekali lagi itu terlalu dangkal dan sempit, bahkan dungu gitu ya. Yesus itu adalah Tuhan karena ada begitu banyak atribut Allah dan juga indikator yang dijelaskan baik di dalam kitab-kitab para nabi, bahkan juga tulisan para rasul. Jadi bukan hanya masalah karena Yesus tidak punya bapa, bukan hanya masalah karena Yesus bisa membangkitkan orang mati, bukan. Tapi karena memang di dalam kitab-kitab nabi sendiri sudah menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya. Bahkan ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun sebelum Yesus ada, para nabi sudah bernubuat ya tentang kedatangannya. Dan itu ada ratusan nubuatan. Dan semua nubuatan itu digenapi di dalam pribadi Yesus. Jadi kalau bukan Yesus yang dinubuatkan para nabi, tidak mungkin ratusan nubuatan itu bisa memiliki akurasi yang tinggi terhadap Yesus dan semuanya itu akhirnya bisa digenapi. Bahkan bukan hanya itu saja, Yesus juga dicatat di dalam Bible gitu ya, berkuasa mengampuni dosa, berkuasa atas alam, berkuasa atas setan-setan, berkuasa melakukan berbagai mujizat. Dan yang paling penting bahkan dicatat, dituliskan bahwa Yesuslah satu-satunya pribadi yang dikatakan tidak berdosa dan juga tidak bercacat celah. Karena memang pribadi yang tidak berdosa itu hanya bisa kita sematkan kepada Allah saja. Manusia biasa tidak mungkin hidupnya tidak mengalami keberdosaan. Tapi Yesus berbeda, dia dikatakan tidak berdosa dan inilah atribut ataupun sifat Allah yang tidak berdosa. Oke teman-teman, jadi itu yang mau saya tanggapi terkait argumentasi dari seorang ustadz pujaan umat muslim ini ya. Yang mungkin menurut mereka sih hebat dan cerdas, tapi menurut saya terus terang, ini adalah sebuah kesalahan konsep berpikir yang sangat kacau dan amburadul sekali. Karena yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu kan di Bible ya. Kitab sucinya orang Kristen. Tapi kacaunya, Ustadz Hidayat mengoreksinya berdasarkan referensi yang berbeda, yaitu Al-Quran. Di mana sosok pribadinya saja yang dibahas itu sudah berbeda. Ya,
Karena yang dia tonjolkan di situ kan Nabi Isa ya, sementara yang menjadi Tuhan di dalam Bible, di dalam kepercayaan orang Kristen itu kan Yesus. Jadi sudah berbeda. Yesus lahir di kandang domba, Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus jelas-jelas disalibkan, Isa mereka sebut diangkat langsung ke surga oleh Allah ya. Jadi udah beda lah gitu ya. Narasi sudah berbeda gitu ya. Sejarah historisnya sudah berbeda ya. Ada kitab yang sudah datang lebih dulu, lalu kemudian 600 tahun kemudian muncul kitab baru yang banyak sekali mungkin ya memelintir narasi yang ada di dalam kitab sebelumnya. Dan itu bertentangan dengan historis dan juga sejarah ya teman-teman. Jadi kalau kalian menganggap Isa hanya sebagai nabi ya, udah silakan anggap aja dia sebagai nabi gitu. Gak ada urusannya dengan kami, karena yang kami percaya itu adalah Yesus yang ada di dalam Bible, bukan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan dicampur aduk, nanti bisa kacau. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.